Saudara, 17 Agustus 2025, negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Pada usia yang ke-80 ini, apakah kemerdekaan telah dinikmati oleh seluruh masyarakat? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Jipayana Putra bersama juru kamera Komang Suarbawa di Denpasar, Bali dengan akademisi serta mahasiswa. Saudara, tepat pada tanggal 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan di tahun ini Indonesia telah memasuki usia ke-80 dan seperti apa masyarakat dan negara dalam mengisi kemerdekaan itu. Saya akan membahasnya secara langsung bersama Dr. Putu Ngurah Suyatnyayasa, WR Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa. Selamat siang, Pak Putu. Selamat siang. Pak Putu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Saat ini kan Indonesia telah memasuki ke usia ke-80. Seperti apa Pak Putu melihat Indonesia? Apakah memang sudah benar-benar merasakan kemerdekaan yang sepatutnya atau seperti apa, Pak? Iya, seharusnya kalau secara teoritis ya, usia 80 tahun itu udah usia tua. Jadi negeri ini seharusnya sudah pada tingkat kemakmuran, itu disebut dalam istilah ekonominya itu prosperity. Jadi negaranya sudah tidak seperti saat ini gitu. Tapi yang kita lihat jangan jauh-jauh lah kalau kita perhatikan misalnya bagaimana prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila itu sebagai filosofi bangsa kita itu saat ini terseok-seok ya. Jadi yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mestinya di sana kan sudah jelas setiap orang itu diberikan kebebasan ya untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan kita justru itu menjadi permasalahan. Jadi di mana-mana ada kasus intoleransi dan itu pemerintah membiarkan. Ya, tidak banyak hal yang dilakukan, tidak cepat progresnya apalagi preventif. Nah, sudah kasusnya berulang-ulang pun masih diam saja. Nah, ini salah satu contoh. Jadi masalah yang bagi bangsa ini ya, masalah prinsip yang pertama itu ya. Yang kedua misalnya kemanusiaan, apakah sudah kita memperlakukan semua rakyat Indonesia itu sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, manusiawi. Nah ini juga tidak, banyak kasus-kasus pertanahan, kasus-kasus orang kecil yang jualan itu di seenaknya saja ya. Jadi artinya bahwa pemerintah itu belum berorientasi pada memberikan kesejahteraan yang baik, keadilan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi masih tetap ke atas orientasinya. Jadi ini kuncinya kedua. Yang penting semua punya komitmen sesuai dengan meskipun politik itu ya harus bermain, tapi bisa nggak main politik itu politik yang tidak terlalu kotor itu loh. Yang cantik lah gitu. Ini sekarang kan kekotoran aja yang muncul kata. Jadi kapan bisa politik itu akhirnya orang nanti males untuk urusan politik gitu. Ya, jadi ini masalahnya ada di sana. Jadi sepanjang itu muncul, saya kira negara ini ke depan bisa lebih maju gitu. Iya. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Baik. Bersama Kompas TV. Selamat bertugas kembali. Ya. Dan saudara, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Putu dari WR2 Universitas Warmadewa. Dan selanjutnya saya akan mencari beberapa orang mahasiswa untuk diwawancarai terkait seperti apa mereka mengisi hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan khususnya di Indonesia ini yang saat ini telah berusia ke-80 tahun. Dan saudara, setelah tadi saya berbincang bersama Dr. Putu Ngurah Suyatnyayasa selaku WR Bidang SDM Keuangan Operasional Universitas Warmadewa. Dan saya saat ini sudah bersama Ketua BEM Universitas Warmadewa yakni Ikadek Prasetya Dananjaya. Dan saya akan menanyai dia secara langsung seperti apa Kadek atau Ketua BEM ini memaknai arti kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kabar, Dek? Kadek, mungkin sedikit, saat ini kan Indonesia tengah memperingati Hari Kemerdekaan ke-80. Dari sudut pandang Kadek sendiri, seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya saya Kadek Prasetya Dananjaya, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa tahun 2025-2026. Oke, sebelumnya izin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semakin ke depannya Indonesia makin maju, berkeadilan,
dan berdaulat. Oke, saya menanggapi sedikit atas pertanyaan yang tadi. Mungkin bisa dibilang Indonesia bukan hanya tentang mengingat untuk perjuangan saja, melainkan bagaimana kita sebagai generasi muda harus semangat berkarya, berinovasi, dan tetap untuk bertekad untuk menjaga persatuan. Bahwasannya kita sebagai generasi muda itu tidak boleh untuk bermalas-malasan, bisa dibilang seperti itu, atau kita harus semangat bagaimana bila ada peraturan atau perundang-undangan yang dibuat tapi dilanggar, ayo kita sebagai generasi muda untuk melangkah maju. Kita demo atau kita berprotes kepada pihak yang berwenang agar apa yang sudah dibuat bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Berarti menurut Kadek saat ini seperti apa negara Indonesia ini dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan? Apakah sudah memihak daripada masyarakat itu sendiri atau seperti apa, Dek? Oke, saya sebagai sudut pandang saya sendiri bahwa kebijakan itu belum sepenuhnya saya bisa lihat. Contoh yang sedang viral di tahun ini adalah seorang anak TNI yang meninggal karena oleh seniornya sendiri. Itu di mana keadilannya? Bahwasannya itu adalah ayahnya seorang TNI juga dan anaknya baru lulus 2 bulan baru masuk TNI. Itu di mana keadilannya? Bahwasannya saya melihat seorang anak TNI saja bisa dibegitukan, apalagi kita sebagai rakyat biasa, kan seperti itu, Kakak. Berarti menurut Kadek dari pertanggungjawaban atau keadilan hukum daripada pemerintah belum ditemukan dalam kasus ini. Iya, seperti bisa itu? dibilang seperti itu. Kedepannya mungkin Dek, dari kebijakan ke pemerintah dengan adanya beragam kasus yang ada di Indonesia, salah satunya korupsi. Apakah itu mempengaruhi daripada arti kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia sendiri? Ya, pastinya korupsi itu bukan berita yang baru ya, bisa dibilang ya. Hampir setiap tahun bisa kita lihat ada korupsi, dan kebetulan kami di tahun ini ada suatu program kerja yaitu seminar nasional yang kita mengangkat tema tentang korupsi. Kita mengundang para bintang, bisa bilang moderator-moderator terkenal lah yang bisa kita undang di sana. Kita membahas tentang korupsi. Korupsi ini bukan hal yang kecil, itu sudah merupakan hal gila. Yaitu merupakan memakan uang rakyat, bisa dibilang rakyat kita sedang kesusahan, kelaparan, tapi para pejabat bisa dibilang bisa seenaknya memakan uang rakyat, seperti itu. Terakhir Dek, mungkin apa yang menjadi harapan Kadek sendiri selaku Ketua BEM dari Universitas Warmadewa dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, Dek? Oke, hanya meminta sedikit bagi bisa dibilang orang penting atau pimpinan untuk negara Indonesia, pertanggungjawabkanlah apa yang sudah dibuat dan jangan lari jika menemui kesalahan. Mungkin itu deh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dek atas waktunya telah berbincang bersama saya di Kompas TV. Dan saudara, tentunya Hari Kemerdekaan memang menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Di Hari Kemerdekaan ini masyarakat berharap agar pemerintah bisa mengisi Hari Kemerdekaan dengan baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih memilih ke pro kepada masyarakat, kaum masyarakat Indonesia yang lebih rendah. Dan di Hari Kemerdekaan ini masyarakat juga mengharapkan pemerintah atau Indonesia bisa berlaku lebih adil kepada masyarakatnya atau ke seluruh warga Indonesia itu sendiri. Cipayana Putra, Komang Suarbawa, Kompas TV.